Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang translasi, yang mana translasi itu nama lainnya adalah pergeseran. Ingat, di dalam matematika, belajar itu selalu berawal dari apa arti dari kata itu sendiri, yaitu pergeseran. Itu intinya, dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ingin bergeser dari satu posisi atau satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hanya saja dalam hal ini nanti, cara kita bergeser itu ada aturan mainnya, yaitu kita hanya bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong perhatikan layar berikut ini. Oke, di sini ada gambar pin, ya. Ini adalah posisi awal, yaitu di matematika gambar itu diibaratkan sebuah titik yang kita beri nama titik C, yaitu kalau kita lihat maka posisi C itu di koordinat 2,1, yaitu X-nya 2, Y-nya 1, berarti koordinat 2,1. Nah, misalkan Ipin ingin bergeser 4 langkah ke kanan, maka yang kita lakukan adalah 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi sini. Sekarang kita lanjutkan 2 langkah atas. Misalnya ya. 2 langkah ke atas. 1, 2. Nah, sekarang posisi terakhir itu ada di koordinat 6,3. X-nya 6, Y-nya 3, yaitu 6,3. Gitu ya. Nah, sekarang silahkan ditulis ya. Ini ditulis semua ini. C titik awalnya adalah 2,1. Jikalau ditranslasikan terhadap 42, maka bayangannya adalah 6,3. Nah, di matematika ini disebut sebagai titik awal. Kemudian ini adalah pasangan bilangan translasi dan ini adalah bayangannya. Oke, silahkan ditulis dulu. Baik, sudah ditulis? Good. Sekarang kita ingin mentranslasikan yang lain. Ya. Oke, kita kembalikan lagi ke titik awal. Oke, sekarang bagaimana kalau Ipin ingin bergeser 4 langkah ke kiri? Berarti ya kita dari posisi semula ke kiri 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita lanjutkan 3 langkah ke bawah. Coba dari situ kita lanjutkan ke bawah 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Nah, posisi akhir ternyata ada di titik negatif 2, negatif 2. Ya, ini ketutupan Ipin ini ya. Sebenarnya ini titik ada angkanya adalah negatif 2, ini Y-nya juga negatif 2, maka titik C aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Oke, silakan ditulis. Ternyata apa yang terjadi pada saat kita ke kiri 4 langkah, itu ternyata bilangan translasinya adalah negatif 4. Pada saat kita ke bawah 3 langkah, ternyata di sini tertuliskan negatif 3. Berarti kalau begitu, yang atas ini jalan kita hanyalah ke kanan dan ke kiri, dan yang bawah itu adalah ke atas dan ke bawah. Pada saat kapan? Ini ke kanan, yang atas ini pada saat positif. Kalau negatif itu artinya ke kiri. Nah, yang bawah jikalau positif itu ke atas, jikalau negatif itu ke bawah. Oke? Oke, sekarang kita translasikan yang lain. Kita bergerak dari yang lain. Oke, sekarang jikalau Ipin hanya bergeser ke kanan 3 langkah, maka kita hitung 1, 2, 3. Oke, ternyata titik akhirnya atau bayangannya adalah 5,1. Coba perhatikan di sini. Titik awalnya 2,1, setelah ditranslasikan 3, 0, maka hasil bayangannya adalah 5,1. Jadi artinya adalah kalau Ipin itu hanya bergeser 3 langkah ke kanan dan tidak ke atas, tidak ke bawah, itu berarti yang bawah itu 0. Itu artinya tidak ke atas, tidak ke bawah. Ini hanya ke kanan saja. Seperti itu, nah.
Oke, silakan ditulis lagi seperti tadi. Saya kasih waktu. Oke, sudah ditulis. Saya ulangi, C 2,1, transaksinya 30, bayangannya 51. Oke, kita kembalikan lagi. Misalkan Ipin ingin bergeser 4 langkah ke kiri. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2,1. Nah, coba perhatikan, jikalau hanya bergeser ke kiri 4 langkah, maka di sini bilangan translasinya adalah negatif 4, 0. Itu artinya 0 adalah tidak ke atas dan tidak ke bawah. Ini hanya bergeser ke kiri saja sebanyak 4 langkah. Seperti itu. Nah, dari keempat pergeseran tadi, coba cermati hasil tulisan yang sudah kamu tulis tadi. Coba perhatikan. Jikalau di sini 2, di sini negatif 4, ternyata hasilnya adalah negatif 2. Kalau di sini 1, di sini 0, ternyata di sini adalah 1. Itu sebenarnya diapakan, Nak? 2 min 4, kok bisa dapat min 2 itu sebenarnya diapakan? 1, 0 kok, 1. Itu ternyata dijumlahkan, Nak. Bagus. Itu ternyata sama dengan penjumlahan titik semula dengan pasangan bilangan translasi. Oke, baik. Jadi kalau begitu dari sini bisa kita simpulkan bahwa bayangan dari suatu translasi itu diperoleh dari titik semula ditambahkan dengan bilangan translasinya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan beri contoh sekaligus menyelesaikan soal. Baiklah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menerapkan rumus yang sudah kita simpulkan tadi, yaitu rumus transi. Ya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Jikalau diketahui titik A 2,5 dan ditranslasikan terhadap bilangan translasi 34, maka hasil bayangannya adalah, ingat tadi rumusnya adalah titik asal dijumlahkan dengan bilangan translasinya. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, di sini. 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Tinggal seperti itu saja, Nak, ya. 2 ditambah 3 itu 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua, titik asalnya tidak tahu, dengan translasinya tahu, bayangannya tahu. Coba perhatikan, kalau dari ke kanan bisa, maka dari kanan ke kiri kurangi. Atau bisa juga seperti ini. Ini berapa ya? Jika ditambah 2 sama dengan 8, gitu juga boleh. Atau langsung 8 dikurangi 2, gitu boleh. Yaitu berarti di sini adalah 6. Oke, betul kan? 6 ditambah 2 sama dengan 8, betul. Nah, sekarang 10 dikurangi 5. Berapa? 5. Berarti titik asalnya adalah 6,5. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah titik asalnya tahu dan bayangannya tahu. Yang tidak tahu adalah pasangan bilangan translasinya. Saya ulangi, titik awalnya tahu, bayangannya tahu, yang tidak tahu adalah bilangan translasinya. Gimana cara mencarinya? Ya. Berarti kalau begitu kan seperti tadi, 3 ditambah berapa sama dengan 6? Oh, berarti 3 ditambah 3. Ya, tambah 3. Terus 2 ditambah berapa sama dengan 7? Berarti ditambah 5. Atau 6 dikurangi 3. Itu sama dengan 3. Kemudian 7 dikurangi 2. Sama dengan 5. Seperti itu, Nak. Bisa kira-kira menggunakan rumus tadi? Mudah kan ya? Baik.